Iya, kembali hadir bersama JGJ Istimewa. Yuhu. Wah, ini penampakan kali ini ya. Saya akan mencoba untuk meliput alun-alun kidul, tapi di saat siang hari ya. Jadi kan biasanya kalau alun-alun kidul itu kan pas malam hari. Nah, kita cobain bagaimana kalau kita ke alun-alun kidul itu di siang hari. Wah, jadi itu liputan kali ini saya itu sebenarnya bertujuan untuk memperkenalkan beringin kembar kepada khalayak Indonesia. Jadi kan ada beberapa orang yang belum pernah ke alun-alun kidul dan merasakan beringin kembar. Nah, kali ini saya mencoba untuk gimana ya? Gimana rasanya virtual ya kan melewati beringin kembar itu, karena di beringin kembar alun-alun kidul itu juga banyak mitos yang beredar. Wah, macam-macam lah pokoknya gitu. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di alun-alun kidul Yogyakarta, teman-teman. Gitu. Nah, alun-alun kidul Yogyakarta ini itu ya jaraknya ya sekitar 5 menit lah dari dari Malioboro lah, nggak jauh. Nah, itu di depan itu kelihatan kan alun-alun kidulnya. Ini merupakan alun-alun kidul Yogyakarta, teman-teman. Yang dimana kalau pas malam itu ramai banget, yang ada sepeda itu, ada mobil lampu, terus ada jualan street food di sini kalau malam kayak gitu, teman-teman. Tapi kali ini saya coba liatin kondisi pada siang hari. Nah, itu teman-teman. Nah, alun-alun kidul ini ya itu tuh dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ya. Dan kalau tidak salah itu pada tahun 1755 hingga 1792 gitu. Pada zaman dahulu itu disebut juga namanya pula alun-alun Pangkeran gitu. Dan dahulu itu berfungsi sebagai tempat diadakannya beragam aktivitas keraton Yogyakarta gitu, yang dimana salah satunya itu untuk latihan para prajurit keraton untuk menjelang kayak tradisi grebek dan lain-lain itu. Jadi latihannya prajuritnya tuh di alun-alun kidul gini, teman-teman. Jadi zaman dahulu kawasan ini itu sangat sepi dan angker ya kan, terlebih dengan adanya keberadaan 2 pohon beringin kembarnya gitu. Tapi semakin kekinian, semakin sekarang itu malah ditata lebih bagus lagi, lebih apik lagi. Jadi ada aset-aset yang tetap dipertahankan, yaitu pohon beringinnya, lalu pohon kueni, pohon pakel hingga pohon gayamnya itu tetap dipertahankan gitu, teman-teman. Dan kali ini kita coba untuk langsung aja parkir di alun-alun kidul ini, sembari kita lihat apa aja yang ada di sini ya jualannya. Sekalian kita jajan-jajan ya kan. Wah, kan asik kalau jajan-jajan di sini, teman-teman. Wow, ini udah kelihatan ya, ada bakwan kawi, ada es kelapa muda. Dan ini kita parkir di pojokannya alun-alun pas ya, teman-teman ini. Wah, itu nanti kita akan ke menu utamanya itu kita melewati pohon beringin itu, teman-teman gitu. Nah, ini berikut jajanan yang ada di alun-alun kidul pada siang hari, teman-teman. Ya, ini ya es degan, teman-teman. Ini kayak es kelapa gitu. Nanti bisa milih gulanya sirup atau gula putih atau gula merah gitu. Ya standar lah. Ini jajanan yang ada di alun-alun kidul waktu siang, dan cukup ramai ya, teman-teman. Yang di belakang tuh pada duduk-duduk gitu. Dan tadi di samping kanannya itu ada rujak buah juga. Ini rujak buahnya ya kan gitu. Lalu di sebelah kirinya itu ada bakwan kawi, teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau siang itu datang aja ke alun-alun kidul, karena di sini juga ada jajan-jajanan. Jadi bisa jalan-jalan lah intinya kalau siang. Tapi kalau pengen lebih ramai lagi itu di malam hari, karena di situ banyak street food dan wahana-wahana bermain lainnya gitu, teman-teman. Nah, ini merupakan penampakan dari jajanan di alun-alun kidul pada siang hari, teman-teman. Wah, seger, enak sambil kita nikmatin. Tapi ini cuma intermezzo, teman-teman. Nanti kita akan langsung ke menu utamanya melewati pohon beringin. Nah, tapi saya liatin dulu ya ini es degannya. Wah, pakai sirup merah ini, seger banget ini ya kan. Dan yang ini adalah bakwan kawi. Kita aduk-aduk, nanti kita langsung santap saja seperti apa rasanya, teman-teman. Pasti enak sekali.
Nah, tadi setelah kita menikmati jajanan yang ada di pinggiran alun-alun kidul, kita langsung menuju ke tengah alun-alun kidul, teman-teman. Yaitu akan merasakan bagaimana rasanya melewati Beringin Kembar itu, teman-teman. Waduh, Beringin Kembar ini ya, ini ada beberapa mitos yang kuat ya di Beringin Kembar, teman-teman ya. Jadi zaman dahulu itu Beringin Kembar itu ini ada kisah tentang pernikahan Putri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi pada waktu itu tuh Putri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu mau dipinang oleh lelaki gitu loh. Tapi si putri itu tidak begitu menyukainya. Terus Putri Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini meminta syarat. Nah, syaratnya itu harus bisa berjalan melewati pohon beringin itu dengan mata tertutup seperti itu. Nah, alhasil lelaki tersebut tidak bisa melewati pohon beringin tersebut dengan mata tertutup. Jadi pemudanya gagal menjalankan misinya untuk menikahi si Putri Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Itu rumor yang dulu sering beredar tuh seperti itu. Tapi tidak hanya itu juga ya. Jadi ada yang percaya bahwa di Beringin Kembar ini juga merupakan pintu gerbang Laut Selatan. Jadi kalau kita bisa melewati ini itu katanya kita bisa langsung terhubung ke Laut Selatan, teman-teman, gitu. Ya kan? Jadi ada yang percaya seperti itu juga. Tuh Beringin Kembarnya seperti itu. Nah, ada juga yang percaya bahwa ini tuh dengan mata tertutup. Nah, kita tutup mata kayak gini. Apabila kita bisa melewati pohon beringin tersebut, nah di sana kita katanya tuh bisa mengabulkan angan-angan kita atau cita-cita kita. Ini ya rumor yang beredar tuh seperti itu. Jadi wisatawan tuh banyak yang mencoba dan dipercaya hingga kini itu ya coba-coba gitu. Jadi matanya ditutup gitu, lalu kita berjalan. Jadi mata ditutup nih, kita berjalan melewati pohon beringin kembar yang ada di depan itu. Nah, kalau kita bisa melewatinya, ya kan, niscaya kita akan terkabul cita-citanya. Ya itu ya namanya budaya dan tradisi ya, dan rumor yang beredar, mitos-mitos gitu, boleh percaya dan boleh tidak, tapi yang penting adalah intinya tetap berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman, gitu. Tapi itu memang buat asik-asikan karena banyak wisatawan yang melakukan hal itu, teman-teman. Ini beringin kembarnya, teman-teman. Dan di beringin kembarnya tuh diberi kayak ini ya, pagar-pagar gitu ya. Ini memang sudah sejak zaman dulu kayak gitu, teman-teman. Dan kita lihat ya betapa rimbunnya ya ini. Ini dulu lebih rimbun lagi, ini udah kena potong ini. Jadi mungkin daripada ambruk kan, jadi dipotong intinya seperti itu. Dan ini kita sudah melewati beringin kembarnya. Nah, semoga liputan kali ini bisa menjawab rasa penasaran dari wisatawan luar Jogja yang penasaran seperti apa sih beringin kembar dan alun-alun kidul tuh. Nah, ya seperti ini, teman-teman, gitu. Nah, keren kan? Ini namanya beringin kembar di alun-alun kidul Yogyakarta, seperti itu. Semoga teman-teman terhibur ya kan, dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang bertanya bagaimana sih beringin kembar yang ada di alun-alun kidul, ya seperti ini gitu. Semoga bisa mendapatkan informasi lebih bagi teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Yuhu.